Baik, selamat pagi semua. Saya akan mencoba menjelaskan saya akan mencoba menjelaskan materi kita yang ke-15 tentang masalah dan tantangan kelembagaan agribisnis di masa depan. Kelembagaan agribisnis itu ada di hulu, di upstream-nya, di on-farm, hilir. Di hilir itu ada banyak, ada lembaga penunjang dan segala macam. Saya mendapatkan hasil penelitian dari Suwanto ya, seperti ini. Nah, inilah bagaimana suprastruktur dari sebuah kelembagaan agribisnis. Di hulu itu kan ada kelompok peternak, kelompok produsen pupuk, pestisida organik. Nah, itu adalah kelembagaan di hulu. Kemudian di kelembagaan di on-farm itu ada kelompok tani, segala macamnya, dan juga ada kelompok gapok taninya. Dan di hilir itu kelembagaannya ada agroindustri hilir, ada perusahaan swasta, asosiasi petani, perusahaan daerah, dan segala macamnya. Nah, di sisi yang lain ada kelembagaan penunjang berupa lembaga keuangan, penyuluh, dan P3A. P3A ini ada kelompok kelembagaan di pengguna air, seperti itu. Ini adalah hasil penelitian yang disampaikan oleh Kusnandar dengan kawan-kawan terkait dengan pertanian padi organik. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, sekarang tantangan agribisnis, kelembagaan agribisnis sebenarnya sejalan dengan tantangan yang terjadi pada agribisnis itu sendiri. Nah, apa tantangan agribisnis di masa depan itu juga akan menjadi tantangan kelembagaan agribisnis. Dalam sisi apa? Nah, ini saya mengutip di bukunya Krishnamurti ya. Tantangan agribisnis itu di masa depan itu sangat kompleks. Pertama, menyangkut perubahan ekonomi global. Yang kedua, iklim yang tidak pernah stabil atau menentu. Misalnya gini, harga minyak, harga sawit itu mendadak jatuh ketika dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Itu salah satu contohnya. Jadi perekonomian global itu juga berpengaruh dalam agribisnis. Ini ada beberapa kurva, ya, kurva garis bagaimana konsumsi impor, yang perkembangan konsumsi dan impor yang terjadi di beberapa produk pertanian di Indonesia. Ya, kita bisa lihat kedelai relatif stabil meningkat terus, dan daging sapi fluktuasi, gula relatif meningkat. Jagung konsumsi dan impornya lebih impornya sedikit ya, tapi juga sedikit meningkat. Inilah kondisi kita, dan kita bisa data ini bisa kita gunakan sebagai acuan bagaimana kita mampu bersaing untuk memanfaatkan pasar-pasar yang ada. Karena ngomong agribisnis tentu kita berbicara konsumsi di sini, berarti ini adalah peluang pasar. Nah, terus bagaimana cara menghadapinya? Menurut Krishnamurti, saya mengutip dari Krishnamurti, cara menghadapi berbagai tantangan agribisnis di masa depan adalah dengan cara menyediakan sumber daya manusia yang unggul dalam bidang agribisnis. Nah, menyediakan sumber daya yang unggul ini tentu beragam caranya, mulai dari pelatihan, mulai dari termasuk pendidikan formal, termasuk teman-teman kuliah, itu juga bagian dari kerangka menyediakan SDM yang unggul. Nah, SDM yang unggul ini nantinya akan mampu beradaptasi dengan situasi-situasi, dengan menciptakan peluang-peluang, menciptakan inovasi-inovasi baru dalam agribisnis. Seperti itu. Nah, kalau SDM-nya tidak kuat, tidak maju, maka kita akan sulit bisa memenangkan persaingan di bisnis global. Jadi, pilihan untuk meningkatkan SDM adalah salah satu keniscayaan untuk
bisa meningkatkan daya saing agribisnis kita. Nah, kelembagaan itu memegang peranan penting dalam penyiapan dan mengupgrade kualitas SDM. Karena kelembagaan bersentuhan dengan manusianya, bersentuhan juga dengan bagaimana mengelola manusia-manusia yang ada di lingkungan agribisnis itu, baik di hulu, on farm, hilir maupun lembaga penunjang. Jadi kelembagaan ini menghadapi tantangan besar, termasuk kelembagaan pendidikan. Dalam kelembagaan agribisnis itu yang berpengaruh dalam agribisnis itu juga sangat berperan besar dalam meningkatkan daya saing agribisnis di masa depan. Jadi, apa tantangan kelembagaan di masa depan? Sangat kompleks. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kelembagaan agribisnis ini mampu meningkatkan kualitas SDM agribisnis. Nah, kalau kita melihat kelembagaan, maka kita melihat dari 4 sudut pandang untuk memenuhi 4 dimensi yang harus dipenuhi oleh kelembagaan, yaitu kondisi lingkungan eksternal, bagaimana lingkungan eksternal lembaganya, di luar agribisnis itu sudah berkembang, SDM sudah berkembang, maka SDM internal harus diperhatikan. Motivasi kelembagaannya bagaimana lembaga itu memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan kebersamaan, kesejahteraan bersamaan, dan sebagainya. Itu adalah beberapa 4 dimensi yang harus dipegang oleh kelembagaan agribisnis untuk tetap bisa eksis dan mampu memenangkan persaingan. Yang ketiga itu adalah kapasitas kelembagaannya. Bagaimana kapasitas kelembagaan termasuk kapasitas manajerial dan kapasitas yang lain, termasuk permodalan dan yang terakhir adalah bermuara pada kinerja kelembagaan. Jadi kinerjanya ini akan terukur dari bagaimana lembaga itu mampu memfasilitasi pelaku agribisnis yang berhimpun di dalam lembaga itu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, bagaimana lembaga dapat berjalan mengembangkan kualitas SDM dan mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis di masa depan? Itu adalah tantangan kelembagaan agribisnis di masa depan. Oke. Materi singkat saya ini diperoleh dari 2 sumber utama, yaitu dari buku Evolusi Pendidikan Tinggi Agribisnis di Indonesia, dan yang kedua ada jurnal ya, model pengeluaran yang sudah saya kutip di dalamnya. Saya sudah membagikan linknya di sini, silakan. Bukunya saya dapatkan secara gratis di websitenya, jadi saya tautkan websitenya untuk kalian mungkin bisa berkunjung dan mendownload bukunya ini. Sangat komprehensif, ringkas, dan cukup simpel dibaca. Demikian materi pengantar saya untuk pertemuan hari ini. Semoga teman-teman masih tetap semangat menyelesaikan perkuliahan sampai akhir semester ini. Kami hanya bisa memandu dengan beberapa panduan-panduan materi yang memiliki terbatasan, baik itu aksesnya segala macam. Kami bisa menyiapkan, mungkin bisa menggunakan media yang ini, tapi kami juga saya sendiri memikirkan bagaimana teman-teman mengaksesnya. Jadi saya selalu membuat materi yang paling mudah dan murah untuk teman-teman bisa mengakses. Mudah-mudahan teman-teman bisa berimprovisasi dengan kondisi yang ada saat ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di slide video berikutnya di materi mata kuliah kelembagaan agribisnis.